Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini saya akan mengulas mengenai sejumlah misteri, mitos, dan juga kisah mistis yang ada di Gunung Tangkuban Perahu. Apa saja misteri dan mitos Tangkuban Perahu ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Tangkuban Perahu merupakan gunung stratovolcano yang berada di Bandung, Jawa Barat. Gunung yang berketinggian 2084 meter di atas permukaan laut ini menjadi tempat wisata alam andalan Kota Bandung karena menawarkan pemandangan yang indah, terutama pada kedua kawahnya. Lerengnya dihiasi kebun teh dan juga pohon pinus yang dikelola oleh perhutani. Suhu di Gunung Tangkuban Perahu ini juga sangatlah dingin. Siang hari 17 derajat Celcius dan di malam hari suhunya bisa mencapai 2 derajat Celcius. Yang terkenal dari Gunung Tangkuban Perahu ini adalah legenda Sangkuriang, sebuah legenda tentang asal mula terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Seperti gunung lainnya, Gunung Tangkuban Perahu juga memiliki mitos dan misteri yang dipercayai oleh penduduk sekitar lereng Gunung Tangkuban Perahu. Apa saja misteri dan juga mitos yang ada di Gunung Tangkuban Perahu ini? Berikut adalah diantaranya. Mitos mengenai asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Terdapat legenda masyarakat yang menjelaskan terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, yaitu legenda Sangkuriang. Alkisah, dahulu ada seorang dewa dan dewi yang berbuat dosa, lalu Tuhan menghukum mereka ke bumi. Sang dewa dikutuk menjadi anjing bernama Situmang, dan sang dewi dikutuk menjadi babi bernama Wayungyang. Suatu hari, ada seorang raja yang kencing di tengah hutan dan air seninya tertampung di daun caring. Keesokan harinya, Wayungyang yang sangat kehausan langsung meminum air seni tersebut dan akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Sang raja lalu menemukan bayi itu dan lalu dibawanya ke istana. Bayi itu dinamai Dayang Sumbi. Dayang Sumbi semakin tumbuh besar dan cantik jelita, sehingga banyak raja dan pangeran yang mencoba melamarnya, namun ia tolak. Karena stres, akhirnya Dayang Sumbi pergi ke hutan ditemani oleh anjing yang sebenarnya adalah Situmang. Akibat sumpahnya sendiri, akhirnya Dayang Sumbi kawin dengan Situmang dan melahirkan anak laki-laki yang dinamai Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati rusa. Sangkuriang dan Situmang pergi ke hutan untuk berburu. Tapi seharian mereka tidak mendapatkan buruan rusa. Akibat keteledoran Sangkuriang, Situmang tertusuk oleh tombak yang dibawanya. Tumang pun meninggal. Karena kebingungan, Sangkuriang akhirnya membawa hati Situmang kepada ibunya. Setelah ibunya menyadari hati yang dimakannya adalah hati Situmang yang merupakan suaminya sendiri, ia pun marah. Saking marahnya, Sangkuriang pun akhirnya dipukul dan juga diusir oleh Dayang Sumbi. Sangkuriang kemudian mengelana mengelilingi dunia sembari berguru pada guru-guru yang sakti. Di suatu daerah, Sangkuriang bertemu dengan wanita cantik yang adalah Dayang Sumbi ibunya sendiri, tapi dia tidak mengetahuinya. Tapi Dayang Sumbi tahu bahwa itu adalah anaknya, yaitu Sangkuriang, karena ia mengetahuinya melalui bekas pukulan yang ada di kepala Sangkuriang, pukulan yang pernah ia berikan ketika Sangkuriang masih kecil dan telah ia usir. Kala itu juga
Sang Kuryang tertarik dengan Dayang Sumbi dan bahkan ingin menikahinya. Tapi Dayang Sumbi menolaknya. Tapi anaknya yang gila tetap bersikeras ingin mempersuntingnya. Akhirnya Dayang Sumbi membuat sebuah syarat yang sulit dipenuhi, yaitu membuatkan perahu dengan danau yang membendung Sungai Citarum. Mendengar permintaan tersebut, Sang Kuryang pun menyanggupi syarat yang diberikan Dayang Sumbi. Kemudian, saat pembuatan danau yang dimaksud telah hampir selesai dan perahu telah dibuat oleh Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun khawatir. Dan karena rasa takutnya, Dayang Sumbi akhirnya menuju ke bukit timur dan melambaikan kain putih yang bercahaya terang. Para jin dan makhluk halus yang membantu Sang Kuryang langsung lenyap sebelum danau itu benar-benar selesai. Alhasil, Sang Kuryang pun sangat emosi. Ia pun akhirnya menendang perahu yang telah dibuatnya ke arah utara dan lalu jatuh tertelungkup. Dan kemudian, perahu yang jatuh tertelungkup tersebut akhirnya menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Masih terkait dengan mitos dan misteri Gunung Tangkuban Perahu, ada juga mitos lainnya, yaitu keberadaan wanita misterius. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat wanita misterius yang mengaku kehilangan selendangnya. Setelah selendangnya dicari, wanita itu pun menghilang secara misterius. Entah siapa wanita aneh ini, apakah orang gila atau bahkan penunggu gaib Gunung Tangkuban Perahu. Atau bisa jadi wanita itu adalah Dayang Sumbi yang sedang mengganggu para pendaki dan juga pengunjung di sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian ada juga mitos dan misteri Sendang Keramat. Konon, sendang ini dulunya adalah tempat permandian yang digunakan oleh Dayang Sumbi semasa hidupnya. Namanya adalah Cikahuripan Nundet Saguling. Terletak di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Tempat ini berupa sungai purba dengan arus yang sangat lambat. Selain itu, warga juga percaya bahwa mata air ini berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Tak ayal, banyak orang yang langsung meminum air ini tanpa dimasak terlebih dahulu. Kemudian, ada juga mitos mengenai manusia berpakaian hitam. Cerita ini diceritakan oleh pendaki yang mendaki pada malam hari, terutama naik motor. Mereka melihat seseorang yang berpakaian serba hitam dan diikuti suara lolongan anjing. Manusia itu mendekati pendaki, tapi tiba-tiba orang itu menghilang sebelum tiba. Akhirnya mereka tancap gas menuruni Gunung Tangkuban Perahu. Walaupun banyak gangguan gaib seperti jalan bercabang, mereka pun akhirnya pulang dengan selamat dengan berdoa dan juga menyalakan klakson setiap perjalanan turun. Kemudian ada juga misteri terkait Goa Cikahuripan. Goa Cikahuripan dipercaya sebagai tempat persemayaman Dayang Sumbi semasa hidupnya. Hingga sekarang banyak yang masih percaya roh Dayang Sumbi masih berada di sana. Sehingga terkadang warga meminta wangsit kepada Dayang Sumbi untuk meredakan Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu, Goa Cikahuripan ini dikenal juga karena konon dulunya sebagai tempat penyiksaan para pribumi oleh Kompeni Belanda. Nah, itulah sejumlah mitos dan juga misteri Gunung Tangkuban Perahu. Benar atau tidaknya, ini hanyalah cerita mitos ataupun berdasarkan cerita masyarakat, juga keterangan sejumlah pendaki yang mendapat kesaksian atau sejumlah penampakan ketika mendaki Gunung Tangkuban Perahu.
Terima kasih sudah menyimak paparan mengenai Gunung Tangkuban Perahu ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, mistis, mitos, misteri, ataupun sejarah dari berbagai tempat yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.